Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar mantep yang belum datang segera datang, yang sudah datang mudah-mudahan langsung enak duduk supaya nanti khudu ketika tahlil dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab sekali lagi ahli kuburnya diselamatkan oleh Allah, rezekinya diparingi rezeki yang ngucur terus, dan anak buahnya prestatif berguna bagi masa depan negara, bangsa dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh. Salawatullah wa salamuhu ala hadan nabiyil karim al-amin wa ala ali kullin wa ashabi kull wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para alim yang ada di Tukurjo ini, yang masih hadir maupun yang sudah lama meninggalkan kita. Yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu karena banyak, saya tidak hafal keseluruhannya. Yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Bapak Dr. Ndes Kiai Haji Kusairi MAG beserta Kiai Haji Eman Sulaiman dan lain-lain yang ada bersama kita. Hadirin wal hadirat yang sama duduk di tepi kubur keluarga makbarah masing-masing, yang tentunya cinta dunia sekaligus cinta akhirat. Cinta dunia sebagai bagian dari cinta karena kita hidup di dua alam ini. Sekarang hidup di alam dunia dan besok akan hidup insya Allah di alam akhirat. Alam dunia ini alam yang harus kita persiapkan, tapi tidak berhenti di alam dunia. Karena alam dunia ini masing-masing kita diberi rezeki umur sementara. Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah diberi rezeki kepala 6, ini sudah lumayan. Rezekinya sering diberi ziyadah. Kadang-kadang sampai ke umur 63 tahun, kadang-kadang lebih menjadi 70, kadang-kadang 80, kadang-kadang tembus 90. Tapi yang 100 sudah jarang. Kalau sudah 100 rasa-rasanya kata orang-orang sepuh itu sudah boyon nggih. Nah, sudah tidak kuat. Nah, karena kita masih kuat, ayo bersama-sama nyambut apapun yang baik yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk kesejahteraan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Kedua kalinya mudah-mudahan salawat dan salam kita haturkan tetap kepada junjungan kita, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Toha, yang bernama Yasin, dan yang dengan nama-nama yang banyak lagi, Ahmad wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan diutusnya beliau, maka syariat ini berkembang. Orang yang aslinya tidak ada yang masuk Islam ketika itu sudah masa fatrah, sudah susah dilihat Islamnya yang mana, yang Islam masih dan yang tidak. Itu sudah susah. Akhirnya Rasulullah Muhammad dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama ini dengan agama Islam. Ya, alhamdulillah, yang modal pertama penyebarannya disampaikan oleh beliau sendiri, istrinya, keponakannya Ali bin Abi Thalib, dan kawannya Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Dengan begitu Islam menjadi mengakar, berkembang, sehingga yang tidak jelas juntrungannya dipersegar kembali. Awalnya sih mereka itu kalau masuk ke kuburan dulu itu tepuk-tepuk menangis kepingin ahli kuburnya hidup lagi. Mereka kalau disuruh ke kuburan, wah, kepinginnya dicabut saja maisannya itu. Sehingga di Arab sana tidak ada maisan, yang ada hanya batu bunder begitu ya. Nah, tapi begitu orang sudah sadar bahwa semua orang ini sekarang ini hidup walaupun istrinya mampir ngombe, ya maklum ya, hidup hanya sekitar 60 tahunan. Tapi walaupun hanya 60 tahunan, kalau amalnya bagus, ya siap dengan Rajabnya, siap dengan Sya'bannya, siap dengan Ramadannya, walaupun usia hanya 60, kalau dapat Lailatul Qadar 40 kali saja, itu sudah lebih dari usia 1000 tahun. Ya, berarti pahalanya bobot. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW menegaskan ke tengah-tengah kita, tatkala orang itu sudah sadar bahwa semuanya akan meninggal, bahwa sekarang walaupun masing-masing ini di situ ada maisan. Maisan ini tanda bahwa beliau itu sudah mendahului kita, tapi fisiknya yang hancur, psikisnya tidak hancur. Masing-masing kita yang hancur itu hanya fisiknya, hanya rogonya, hanya jasad kita masing-masing, rohnya tidak. Setiap orang yang namanya hidup mesti bernafas. Setiap orang yang berhidup mesti keluar nafasnya, hu ha, keluar ke dalam. Nah, begitu. Tapi walaupun seperti itu, orang itu ya ketika itu menandakan hidupnya di dunia, di akhir hayat kemana itu? Yang keluar ke dalam itu. Nah, dicabut oleh yang punya. Oleh karena itu kita yang duduk sekarang ini di Maqbarah, ya disebut dalam Al-Quran, ayo mari kita sadar. Mari kita sadar. Ayat Al-Quran menyebut kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana orang yang masih hidup? Bagaimana Anda itu semuanya takfuruna billah, menjadi ingkar kufur kepada Allah. Katanya Allah tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ingat. Sebelum engkau hidup di dunia ini, engkau langsung hidup atau dimatikan dulu?
Ingat, di rahim ibu-ibu kita tidak langsung diberi nyawa oleh Allah. Sebelum 4 bulan, sebelum mapati, arwah itu belum ada. Hanya ada daging, hanya ada tulang, dan di situ daging merekat di tulang. Lalu ada darah di situ. Tepat masuk usia 4 bulan, nufiha fihi ruh. Di situ oleh Allah ditiupkan roh. Iki. Kalau begitu, sebelum itu orang yang belum hidup, lalu setelah 4 bulan ditiupkan oleh roh, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, disitulah kita mulai hidup. Disebut, ya, bayi ini sudah diberi roh oleh Allah, sudah bergerak-gerak di perut seorang ibu. Ya Allah, anakku sudah mulai gerak-gerak ini. Begitu 7 bulan, aduh, kelihatan lagi geraknya. 8 bulan, wih, sudah bermain volley di dalam. sudah geraknya keras. Begitu 9 bulan, siap dia keluar. Nah, ini tanda-tanda kehidupan. Fa'ahyakum, jadi setelah belum dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, setelah itu sekitar 60 tahunan hidup, beramal bagus. Ingat ahli kubur, dia juga ingat bahwa besok akan dikubur. Maka dia yang hidup dimatikan oleh Allah. Tapi ingat, dimatikan bukan untuk selama-lamanya. Dimatikan untuk sementara. Nah, setelah sementara itulah, maka kita besok akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panjenengan dengan saya semuanya sekarang ini, setiap harinya, selain kita sekarang ke ahli kubur, ingat, tiap harinya suwan kepada Allah. Masing-masing kita ini menghadap Allah. Ya, jabatan tangan dengan sang yang memiliki kuasa ini. Ya, yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Semuanya itu sama suwan kepada Allah. Kita, mata hati kita melihat kekuasaan Allah. Kita suwan kepada Allah, diterima oleh Allah. Wa annakum ilaihi raji'un. Setelah suwan kepada Allah dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian kita alhamdulillah pamit lagi kepada Allah dalam suwan. Cukup ya Allah, dalam nyun sewu, kembali ke alam kerja lagi ya Allah. Ya. Nah, sudah, alhamdulillah. Nah, setelah itu kita yang hidup ini, ya, yumitukum summa yuhyikum. Kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu besok bersama-sama kita ini diangkat oleh Allah dari alam kuburnya. Jadi sementara ini alam kubur ini alam istirahat. Orang yang istirahatnya baik biasanya menerima banyak hal dari para panjenengan semuanya. Jangan dikira bahwa ahli kubur ini hanya sampai di situ amalnya. Kalau panjenengan dan saya sebagai anak-anak soleh, orang-orang soleh, ahli kuburnya yang mungkin dulu banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak kekeliruan, kalau oleh panjenengan sering dibacakan surat Yasin, sering dibacakan Al-Quran, sering dibacakan tahlil, aduh ya Allah, beliau senang sekali. Yang aslinya ahli kubur kadang-kadang seperti orang berenang, mau kelelep. Sudah sampai di leher ini, yang mau kelelep, ahli kuburnya datang, baca Yasin, alhamdulillah, amalnya diangkat, dinaikkan oleh Allah. Dibacakan tahlil, aduh alhamdulillah, kuburnya juga dibersihkan. Bersih kuburku. Ya, tentunya beliau menyaksikan semuanya. Betapa gembiranya kalau ada tradisi seperti yang ada di Tugurejo ini. Kita yakin bahwa itu sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk sunnatan hasanah.
Nah, sunnatan menapa nggih? Sunnatan hasanah. Artinya ajaran yang baik. Pak Kiai Kusyairi kali Pak Kiai Eman Sulaiman ngajak panjenengan sedaya menghendaki agar kita biasa melakukan sunnatan hasanah. Alhamdulillah juga sunnatan hasanahnya dirancang dengan desain manajemen modern yang lancar-lancar saja. Tidak usah sukar-sukar, sedekahnya dibawa dari rumah masing-masing. Nah, dibawa minimal 3 sedekahan. Yang mau bawa 3 ya alhamdulillah. Pak, kok hanya 3 Pak? Kalau boleh bawa 30 boleh? Oh boleh. Ya, 30 ya boleh. Ya. Nah, Pak, mobil saya 10. Gimana kalau yang 1 mobil ini saya sedekahkan saja bagi acara ini sebagai mobil ambulan bersama, boleh enggak Pak? Nah, itu bisa ditanyakan kepada Pak Kusyairi dan panitia yang lain. Hadirin dan hadirat sekalian, yang penting ini adalah sunnatan hasanah. Tidak ada ajaran-ajaran lain yang mengajarkan kepada kita sunnatan hasanah ini. Sunnatan hasanah adalah sunnah ajaran yang baik, yang diajarkan ke tengah-tengah kita, disabdakan oleh Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengajarkan ke tengah-tengah kaum sunnatan hasanah, sunnah yang baik, ajaran Rasul yang kalau dilaksanakan itu baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengikut sunnatan hasanah itu. Akan tetapi wa man sanna sunnatan sayyi'ah, tapi siapa yang menantang sunnah seperti itu, ora enek, bar urip ya mati. Bar mati ya mati terus. Ora enek sing mati ya urip meneh. Nuwun sewu, ungkapan-ungkapan seperti itu tidak ada dasarnya, bisa diperdebatkan. Nah, makanya orang yang melaksanakan sunnah-sunnah yang sayyi'ah, yang buruk, yang tidak layak diikuti itu, maka sunnah yang seperti itu sudah selayaknya ditinggalkan saja. Ayo kita laksanakan yang baik-baik ini. Angger masuk bulan Sya'ban, angger masuk bulan Ruah. Nama Ruah itu nama Jawa yang sudah bagus. Mari sama-sama ingat, walaupun setahun sekali kita mengadakan acara begini, ini setahun penting. Karena kita mungkin setiap minggu sudah ke kuburan ini, sehingga kuburannya bersih. Alhamdulillah. Nah, panjenengan dengan saya, dengan begitu, ajaran seperti ini jelas ajaran yang hasanah, ajaran yang baik, ajaran yang kalau kita ikhlas diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari apa-apa yang dilihat oleh kita sebagai baik ini tidak usah ragu-ragu lagi. Setiap tahun, kalau kita sudah dikontak untuk acara ruahan seperti ini, bismillah saja, kita siap-siap berangkat. Biasakan kita memiliki pandangan positif bahwa orang dikubur ini, kalau kita datang ke kuburan mereka, kita tahu. Oleh karena itu, begitu kita datang, jangan lupa pegang paesan itu. Paesan masing-masing dipegang saja. Mbah, jiknakum zairin, Mbah, dalem datang zairin, ziarah dumateng panjenengan, termasuk ziarah dumateng para ahli kubur sedaya. Kaula sekeluarga tasih imut dhateng panjenengan. Kaula sekeluarga insyaallah mendoakan sae dumateng panjenengan. Dan kaula tentunya tetap menerima doa-doa panjenengan ingkang dipun dipanjataken dumateng kita sedaya ingkang masa kapengker. Sebetulnya hadirin wal hadirat, panjenengan itu dulu didoakan oleh beliau.
Maka bagaimana kalau panjenengan dengan saya tidak mendoakan beliau? Oleh karena itu sebagai bagian-bagian akhir dari penyampaian ini, saya menyambut baik. Ya, ini hal-hal seperti ini tidak usah tanya lagi. Doa diterima boten? Tidak usah tanya lagi. Ada ya penegasan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita. Bahkan kalau kita tidak berdoa malah dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di salah satu hadis ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di situ. Tapi yang jelas menegaskan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Beliau itu berfirman ke tengah-tengah kita, wahai segenap insan, kepada kita semua ini, ud'uni, biasakanlah kalian berdoa kepadaku. Ingat, di balik doa kalian yang khusyuk, yang ikhlas itu, astajib lakum, aku kabulkan doa kalian itu. Tidak ada orang yang berdoa kemudian setelah berdoa kembali lagi ke rumahnya doa itu. Tidak ada. Kalau kita tulus, doa itu langsung dikabul oleh Allah. Doa itu mengetuk aras sana. Aras bergoncang ketika orang dari tugu semuanya kumpul berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aras itu bergoncang ketika sebutan la ilaha illallah. Ketika dibacakan nanti dalam tahlil, goncang aras itu. Nah, ini ahli kuburnya. Aduh, alhamdulillah. Senang sekali. Oleh karena itu, mari pertegas kembali bahwa dulu larangan ziarah kubur itu dulu di masa awal Islam, di mana orang masih sering goncang imannya, kepingin ahli kuburnya hidup lagi. Tidak tahu kalau hidup lagi itu setelah dunia ini dirusak oleh Allah alam kiamat. Tapi setelah orang sama sadar, maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadisnya. Nahaitukum an ziyaratul kubur ala fasuruha. Aku larang kalian semua ziarah kubur, itu awalnya begitu. Tapi ala, ingat itu dulu. Ala fasuruha. Sekarang ziarah saja kalian itu ke kubur masing-masing, terutama ketika acara bersama ini. Dengan bersama kita tahu di mana kubur ya para ahli kuburnya, dan dengan demikian kita pun sudah mulai tahu ancang-ancang sesu aku di kubur keono endi ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya sama sadar itu dan kita kembali ke alam yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, penyampaian ini ada manfaatnya. Saya mohon dengan hormat ketika nanti ungkapan-ungkapan tahlil sudah disampaikan, semuanya mengarahkan kepada ahli kubur dan berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang lancar hidup, ya, sukses hidup, berhasil hidup di dunia dan sambung dengan keberhasilan hidup di akhirat yang akan datang. Sekian saja pengantar ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan saya akhiri, apabila ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Muhammad Irfan Subahar Masjid Agama. Demikian tadi Pak Ido